Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 3149, Provokasi. Chen Ping, biarkan kita berdua naik, dan aku bisa memberimu koin Austria, sebanyak yang kamu mau. Ye Fengqing juga menundukkan kepalanya saat ini. Lagi pula, ada perubahan yang tidak terduga di lautan tinta ini. Jika monster benar-benar keluar, mereka akan seperti ikan di atas piring besi di laut, siap untuk disembelih. Aku tidak kekurangan uang. Chen Ping tersenyum dingin, lalu membiarkan kura-kura suci berenang menuju perahu roh. Tubuh besar kura-kura suci mengeluarkan gelombang, membalikkan Zhou Tai dan Ye Fengqing ke dalam air. Melihat Chen Ping yang pergi, wajah Ye Fengqing penuh amarah. Ah, tunggu sampai kamu tiba di darat. Aku pasti akan membuatmu terlihat baik. Tepat saat Ye Fengqing meraung, dia tiba-tiba merasakan nafas berbahaya datang. Memutar kepalanya secara naluriah, Ye Fengqing melihat seekor hiu macan. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan berenang menuju mereka berdua. Melihat ini, Zhou Tai dan Ye Fengqing ketakutan dan berenang menuju perahu roh dengan putus asa. Chen Ping tertawa saat melihat kedua orang itu dikejar oleh binatang hiu harimau. Tapi kapal roh di kejauhan menemukan Ye Fengqing, jadi dia bergegas menuju Ye Xiuqing. Di saat-saat terakhir, Ye Fengqing dan Zhou Tai naik ke perahu roh dan lolos dari serangan hiu macan. Keduanya basah, dan mereka sangat malu. Chen Ping juga mengirim biksu lain ke kapal roh. Ye Fengqing dan Zhou Tai memandang Chen Ping dengan dingin, mengertakkan gigi dengan kebencian. Jika bukan karena takut menghancurkan kapal roh, mereka berdua akan melakukannya jika mereka benar-benar menginginkannya. Chen Ping, tunggu aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Ye Fengqing mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Jadi bagaimana jika ini belum berakhir? Apakah kamu mampu memukulku? Chen Ping tampak provokatif. Sekarang dia berada di puncak peringkat ke-8 dari alam tubuh fit. Selama dia berlatih sedikit, tidak sulit untuk menembus ke peringkat ke-9 dari alam tubuh fit. Jadi dia sama sekali tidak takut pada Ye Fengqing. Kamu tidak harus duduk di perahu jiwa. Aku akan membuatmu membayar harganya ketika dosamu sudah selesai. Chen Ping mendengus dingin dengan nada meremehkan. Kalau begitu aku akan menunggumu. Bahkan jika kamu tidak mencariku, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Kata Ye Fengqing dengan wajah membunuh. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melompat dari perahu roh. Sekarang dia memiliki penyu suci. Dia tidak perlu naik perahu lagi. Gao Qilan, Liun, Jilianzan, Mo San Guilao, Jindong, dan Luosi semuanya melompat ke penyu suci. Kemudian ambil Holihon dan berenang sampai ke pantai. Mengapa? Di belakang kura-kura, Lilianzan tiba-tiba menghela nafas. Kali ini, sekte terbang mereka menderita kerugian besar. Lebih dari separuh pesawatnya hilang, dan bahkan lebih dari separuh murid sekte itu hilang. Jika Anda ingin pulih di masa depan, saya khawatir itu akan memakan waktu lama. Jilianzan akhirnya bekerja keras untuk memenangkan bisnis keluarga Fei Tianzong, tetapi dia tidak ingin menjadi seperti ini hanya dalam beberapa hari. Masalahnya adalah dia bahkan tidak membalas dendam, dan membiarkan orang dari Cloud Piercing Gate melarikan diri. Orang-orang dari Cloud Piercer tidak hanya melarikan diri, tetapi mereka hampir terkubur di lautan tinta. Inilah yang membuat Jilianzan paling frustrasi. Ayah, kamu tidak perlu terlalu sedih. Selama kita bekerja keras,
Aku yakin Sekte Feitian bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Melihat ini, Jiyun berjalan ke sisi Jilianzan untuk menghiburnya. Jilianzan memandang Jiyun. Wajahnya penuh kelegaan. Meskipun Fei Tianzong menderita kerugian besar, namun putranya telah banyak berubah. Hal ini membuat Lilianzan sedikit terhibur. Ini juga berkat Chen Ping. Setelah Jiyun mengikuti Chen Ping, dia telah berkembang pesat dalam hal pemikiran dan tanggung jawab, dan dia tidak lagi terlihat sebagai playboy tua. Lihat apa yang ada di depanmu. Saat ini, Jin Dong sepertinya menemukan sesuatu, dan berteriak keras. Chen Ping dan yang lainnya menoleh dan menemukan titik-titik hitam melewati lautan tinta satu persatu lebih dari belasan mil jauhnya. Chen Ping melihat dengan saksama, dan langsung menemukan bahwa titik-titik hitam yang lewat ini ternyata adalah seseorang, yang duduk di belakang tanduk suci, berjalan melalui lautan tinta. Bab 3150. Chen Ping melihat dengan kasar, dan ada lusinan orang, bahkan orang suci itu memiliki lebih dari selusin. Ada 4 atau 5 orang di belakang setiap penyu suci. Cloud Piercer, ini adalah orang-orang dari Cloud Piercer. Jilianzan melihat lebih dekat, lalu meraung dengan marah. Begitu Chen Ping mendengar bahwa pihak lain adalah seseorang dari Cloud Chuanmen, dia segera mengikuti penyu suci dan bergegas menuju orang-orang dari Cloud Chuanmen. Orang-orang dari gerbang penyeberangan awan juga tampaknya telah menemukan Chen Ping dan yang lainnya. Melihat hanya ada beberapa dari mereka, Chen Ping dan yang lainnya juga mengepung mereka. Ketika orang-orang dari Sekte Cloud Crossing melihat dengan jelas sudut suci tempat Chen Ping dan yang lainnya duduk, mereka semua menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Karena kura-kura suci yang ditunggangi Chen Ping dan yang lainnya terlalu besar, beberapa kali lebih besar dari kura-kura suci mereka. Jilianzan, kamu belum mati. Saat ini, seorang pria parubaya berjubah hitam dengan wajah lembut bertanya pada Jilianzan. Qinlei, kamu belum mati. Bagaimana aku bisa mati? Sekarang Tuhan biarkan aku bertemu denganmu, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Lilianzan penuh amarah, dengan niat membunuh di matanya. Hahaha, apa kamu bercanda? Apa kamu tidak sadar kalau kamu sudah dikelilingi olehku? Namun, kura-kura suci yang kamu jinakkan tidaklah kecil. Jika kamu dengan patuh menyerahkan kura-kura kulit ini kepadaku, aku dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Taylor tersenyum dingin. Master Sekteji, apakah ini orang dari gerbang awan yang terlibat dalam serangan diam-diam dan merebut bisnis? Chen Ping bertanya pada Jilianzan. Itu benar, orang ini adalah wakil ketua Sekte Chuanyunmen. Saya tidak tahu dari mana mereka mempelajari teknik pelatihan ikan. Mereka menjinakkan banyak kura-kura suci, jadi mereka dengan mudah menyeberangi lautan peta dan menyerang kita. Lilianzan mengangguk dan berkata, teknik latihan kura-kura. Chen Ping terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, ini teknik yang cukup bagus, tapi aku tidak tahu apakah teknik latihan kura-kura mereka sebagus milikku. Kemudian Qin Deng mendengarkan kata-kata Chen Ping, lalu memandang Chen Ping dan berkata, Nak, tahukah kamu cara melatih kura-kura? Apakah kamu menjinakkan kura-kura suci tempat kamu duduk? Aku menjinakkannya, kata Chen Ping. Sekarang kamu memutuskan hubungan dengan kura-kura suci. Kura-kura suci ini milik kita. Sikap Qinlei sangat arogan. Untukmu, Chen Ping tersenyum. Apakah kamu anakku atau cucuku? Jika itu milikmu, itu akan menjadi milikmu. Panggil ayah, aku bisa memberimu kura-kura itu. Kata-kata Chen Ping langsung membuat Jilianzan tertawa.
Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Qin Lei juga merupakan wakil ketua sekte Chuan Yunmen? Chen Ping benar-benar membuat orang memanggilnya ayah. Tuan Chen, jika Anda memiliki anak laki-laki sebesar itu tidak akan membuat Anda terlihat terlalu tua. Menurutku kamu harus membiarkan Nona Gao melahirkan anak laki-laki gemuk yang besar untukmu. Kamu tidak ingin orang tua seperti anakmu. Jiun juga bercanda. Jiun, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang akan melahirkan anak laki-laki gemuk besar untuknya? Dia memiliki Huo Feng dan Jiameng. Dan gadis itu Liu. Giliranku untuk melahirkan seorang anak. Meskipun Gao Qilan pemalu, ada sedikit kebencian dalam kata-katanya. Bagaimanapun, gadis-gadis itu disukai oleh Chen Ping. Gao Qilan juga mendengar teriakan gadis-gadis itu pada saat itu dan merasa sangat bahagia. Tapi dia belum tersentuh oleh Chen Ping, jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki dendam? Kemudian Qin Lei menjadi gila karena marah saat ini. Tidak apa-apa bagi Chen Ping untuk memarahinya, tetapi yang lain mulai memperlakukannya seperti udara. Kamu masih dalam mood untuk menggoda ketika kamu akan mati. Hari ini aku akan membiarkanmu hidup di lautan tinta ini. Setelah selesai berbicara, Qin Lei mulai mengeluarkan suara menusuk. Tempat suci di mana Chen Ping dan yang lainnya duduk, menjadi tampak gelisah setelah mendengar suara itu, memutar tubuh mereka dengan putus asa. Ini adalah teknik pelatihan kura-kura Qin Lei, yang membuat kura-kura suci cemas. Chen Ping dengan lembut membelai kepala kura-kura suci, perlahan menenangkan emosi kura-kura suci. Bab 3151, Nikmatilah. Qin Lei dengan putus asa melakukan teknik pelatihan kura-kura. Dahinya sudah dipenuhi keringat dingin. Tetapi dia menemukan bahwa kura-kura suci yang diduduki Chen Ping dan yang lainnya acuh tak acuh dan terdiam. Sialan, mari kita gunakan teknik pelatihan kura-kura bersama untuk membuat orang suci ini tunduk pada kita. Qin Lei memerintahkan dengan keras. Segera, puluhan orang dari Cloud Piercing Sect mulai melakukan teknik pelatihan kura-kura, mencoba menjinakkan kura-kura suci. Satu demi satu suara keras dan aneh terus bergema di telinga penyu suci. Kura-kura suci mulai gelisah lagi, dan tubuhnya semakin terayun, menyebabkan Chen Ping dan yang lainnya terlempar. Melihat ini, Chen Ping segera mengucapkan mantra menjernihkan hatinya, dan suara suci dan jernih terdengar di telinga kura-kura suci. Mantra yang memurnikan hati membuat hati Seng Jiao yang gelisah menjadi tenang seketika. Tidak peduli bagaimana Tai Lei dan yang lainnya melakukan teknik pelatihan kura-kura, kura-kura suci yang diduduki Chen Ping tidak gelisah. Setelah beberapa saat, Qin Lei dan yang lainnya berkeringat deras, tetapi mereka gagal menjinakkan kura-kura suci yang diduduki Chen Ping. Ini adalah lelucon bahwa kamu ingin meyakinkan penyu suciku dengan kemampuanmu. Tidaklah kasar untuk datang dan pergi. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku menjinakkan penyu suci. Setelah Chen Ping selesai berbicara, kekuatan naga di tubuhnya meletus seketika, dan kristal naga di dadanya bersinar terang. Di belakang Chen Ping, sebuah penglihatan muncul, dan cahaya keemasan melesat ke langit. Melihat pemandangan ini, semua orang di Cloud Piercer terkejut. Segera, dalam cahaya keemasan di belakang Chen Ping, sesosok naga perlahan muncul. Dengan suara gemuruh, naga emas itu muncul. Naga emas melayang di atas kepala Chen Ping, membuat Qin Lei dan kura-kura suci yang mereka tunggangi semuanya mulai gemetar. Qin Dang dan yang lainnya memandangi naga emas di depan mereka. Mata mereka membelalak, dan mereka tertegun. Pergi. Chen Ping melambaikan tangannya. Naga emas meraung.
dan mengeluarkan seteguk udara naga yang menakutkan ke arah Qinlei dan yang lainnya. Meskipun aura naga ini tidak dapat melukai orang, kura-kura suci yang duduk di dekat orang-orang dari Chuan Yunmen langsung panik saat merasakan aura naga ini, dan tiba-tiba berguling dan langsung pergi ke laut dalam untuk melarikan diri. Semua orang di Cloud Piercing Gate jatuh ke lautan tinta. Tidak peduli seberapa keras mereka berteriak, kura-kura suci itu lari tanpa menoleh ke belakang. Teknik pelatihan tanduk apa? Di depan naga emas ini. Bahkan jika kura-kura suci ada di sini, kura-kura suci itu akan lari tanpa ragu. Ini adalah naga emas, kepala klan naga. Penguasa 10.000 kepala. Hanya kura-kura suci kecil. Beraninya dia bertindak liar di depan naga emas. Melihat Qinlei dan yang lainnya jatuh ke air, Jilian Zhan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Jatuh ke lautan tinta ini. Jika tidak ada kapal roh di sekitar, maka Anda hanya bisa menunggu kematian perlahan. Menunggu monster di Laut Hitam datang dan membunuh mereka satu persatu. Proses menunggu kematian ini lebih menyakitkan daripada mati secara langsung. Semua murid Cloud Piercer yang jatuh ke air panik berjuang mati-matian untuk naik ke punggung kura-kura suci Chen Ping. Tapi penyu suci dengan lembut menepuk permukaan air, menjatuhkan orang-orang ini. Qin Nit juga panik saat ini, dan buru-buru mengikuti Jilian Zhan untuk mengakui kesalahannya. Sekte Master Ji, saya salah. Saya benar-benar salah. Tolong selamatkan saya. Saya bersedia mengembalikan pesawat itu kepada Anda dan memberi Anda kompensasi, sebanyak yang Anda inginkan. Qinlei hanya ingin bertahan hidup sekarang, jadi dia bisa menghabiskan sebanyak yang dia mau. Tapi Jilian Zhan tersenyum dingin, Qinlei. Begitu banyak murid dari sekte Feitian saya yang telah meninggal, dapatkah mereka dibeli dengan uang? Kamu pantas menerima apa yang terjadi padamu hari ini. Melihat Jilian Zhan acuh tak acuh, Qinlei hanya bisa fokus pada Chen Ping. Orang yang bisa melontarkan penglihatan dan menggambar naga emas pasti bukan orang biasa, jadi Qin perlu memaafkannya. Rekan Daois, ayah, tolong selamatkan saya. Selamatkan saya. Saya bersedia memberikan semua bagian saya di Chuan Yunmen untuk Anda. Untuk bertahan hidup, Qinlei ini sebenarnya mulai memanggil ayah Chen Ping. Aku tidak sebesar kamu, jadi nikmatilah dirimu di sini. Chen Ping tersenyum ringan, lalu mengarahkan ikan suci itu untuk berenang menjauh.